Oke, di video kali ini kita akan mempelajari tentang kongruen dan kesebangunan. Yang pertama kali yang akan kita pelajari yaitu tentang kekongruenan. Kita mulai dari definisinya. Definisi kekongruenan merupakan dua bangun geometri. Dua bangun geometri atau lebih, jadi bisa dua atau lebih gitu ya. Yang dimana kedua bangunnya sama-sama memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, ini definisi dari kekongruenan atau kongruensi, kekongruenan atau kongruen ya. Oke, notasi untuk kekongruenan seperti ini notasinya. Jadi nanti kalau misalkan kalian menemukan notasi seperti ini sama dengan sama dengan kemudian di atasnya ada gelombang seperti ini. Nah, gitu ya. Ada gelombang seperti ini. Artinya ini adalah notasi untuk kekongruenan. Nah, itu ya notasinya kekongruenan. Nah, itu ya, ini notasinya adalah kekongruenan. Gitu. Oke ya. Paham ya definisi dan notasi, paham ya? Oke, sekarang yang akan kita pelajari itulah ada dua bangun datar yang kongruen. Jadi ada bangun datar dan nanti di video selanjutnya itu ada dua segitiga yang kongruen. Ya, yang pertama sekarang di video sekarang kita akan bahas tentang dua bangun datar yang kongruen. Oke, untuk dua bangun datar yang kongruen ini ada syaratnya. Oke, ada syaratnya. Syaratnya ada dua. Itu ya, syaratnya ada dua. Yang pertama itu sudut-sudutnya yang bersesuaian sama harus sama itu kata harus ya. Harus sama besar. Oke, harus sama besar. Oke ya gitu. Yang keduanya sisi-sisinya. Nah, sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Nah, harus sama panjang. Inilah syarat untuk dua bangun datar yang kongruen gitu ya. Oke, kita kasih kotak ya syaratnya ya biar gak lupa nih. Syaratnya kita kasih kotak. Oke, gitu ya. Contohnya gimana sih dua bangun datar yang kongruen itu? Oke, contohnya kayak gini. Misalkan ada dua bangun datar seperti ini. Oke, kita gambar dulu bangun datarnya. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita copy aja. Nah, gitu ya nih. Jadi ada dua nih. Ada dua bangun datar, gitu ya. Nah, syaratnya apa? Misalkan ini bangun datar yang pertama. Kita sebutnya ini bangun datar A, ini bangun datar B, gitu ya. Oke, jangan AB deh, 1, 2 aja. Ini bangun datar yang pertama. Itu ya, ini bangun datar yang kedua. Oke, misalkan bangun datar yang pertama itu adalah bangun datar A, B, C, D, gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang bangun datar yang kedua, kita sebut ini bangun datar P, Q, R, S, gitu ya. Nah, dua bangun datar ini jika dikatakan kongruen gitu ya, jika nanti dia punya sudut-sudut yang bersesuaian, gitu ya. Sudut-sudut yang bersesuaiannya harus sama besar. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaiannya pun harus sama panjang. Oke, misalkan kayak gini sudut-sudutnya. Sudutnya mana aja ya? Ini sudut ya. Ini sudut pertama. Nah, sudutnya ini sudut B, ini sudut Q, ini harus sama besar gitu ya, harus sama besar. Oke, ini harus sama besar. Kita anggap aja ini bangun datar A, B, C, D.
dia kongruen. Nah, dia kongruen dengan bangun datar PQRS gitu ya. Kita anggap ini udah kongruen. Nah, sekarang kita mau menunjukkan kongruen itu di mana aja gitu ya. Nah, yang pertama sudutnya. Sudut B dan sudut Q itu harus sama besar gitu ya. Jadi sudut B, nah sudut B itu harus sama dengan sudut Q. Nah, ini untuk sudut-sudutnya. Oke, kita tulis di sini sudut ya. Sudut. Nah, sudut. Oke, sudut. Oke, yang pertama sudutnya sudut B itu harus sama dengan sudut Q gitu ya. Kemudian ada lagi nih sudutnya. Misalkan di sini sudutnya. Oke, kasih bintang. Nah, biar membedakan, kasih bintang gitu ya. Sudut A juga ini harus sama juga dengan sudut P gitu ya. Jadi ini dia bersesuaian. Jadi artinya bersesuaian itu letaknya sama gitu ya. Letaknya sama gitu. Seperti ini letaknya sama. Gitu. Kalau misalkan ini diputar, pun nanti kita harus cari dulu sudut yang bersesuaian yang mana aja. Jadi kita harus putar menjadi bentuk seperti ini. Misalkan kalau sekarang kita putar jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini misalkan. Oke, bentar. Gini ya. Nah, gitu. Kemudian ini sebelah sini. Nah, kita anggap ini sama persis dengan yang ini ya. Kita anggap sama persis. Misalkan ini sudut K, L, M, N gitu ya. Nah, kalau misalkan disebutkan juga, misalkan nih, segitiga ABCD. Nah, segitiga ABCD dia katanya kongruen dengan, bukan segitiga, bangun datar ABCD dia kongruen dengan bangun datar KLMN gitu ya. Maka nanti kita harus cari sudut-sudut yang bersesuaian dulu. Pertama sudutnya dulu. Sudutnya mana aja? Nah, ini gitu ya. Misalkan sudut A, kita cari sudut A. Di bangun datar ini berarti yang bersesuaian dengan sudut A mana? Nah, ini ya, sudut M. Nah, sudut M dia bersesuaian gitu ya. Kemudian kalau misalkan sudut B, dia bersesuaian dengan mana? Dengan sudut N gitu ya, dengan sudut N, dengan yang ini. Seperti itu ya. Jika misalkan ini pun dibalik, diputar sama kita, nanti akan menjadi seperti ini. Gitu ya. Oke, kita hapus aja. Kita gunakan ABCD dan PQRS aja ya. Oke, ini untuk apa? Untuk menjelaskan kalau misalkan kalau dibalik itu gimana gitu ya. Jadi tetap sama, kalau dibalik pun atau diputar-putar pun kita harus cari dulu sudut-sudut yang bersesuaiannya, atau nanti yang keduanya, saat yang kedua sisi-sisi yang bersesuaiannya harus kita cari dulu. Seperti itu ya. Paham ya? Oke, kemudian ada lagi sudutnya. Misalkan sudut ini sudut D. Nah, ini sudut D. Oke, sudut D dia bersesuaian dengan sudut mana? Dengan sudut S ya, dengan sudut S. Maka nanti panjangnya atau emang besarnya bakal sama. Sudut D dia akan sama dengan sudut S gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir nih, sudut C misalkan dia bersesuaian dengan mana? Dengan sudut R. Oke, lambangnya gimana ya? Bintang, kotak deh. Nah, kotak deh seperti ini. Oke, kotak. Ini juga kotak berarti ya. Oke, kotak. Dia bersesuaian nih. C dengan R. Berarti sudut C dia nanti akan sama dengan sudut R. Oke, jadi kalau misalkan memenuhi syarat ini, gitu ya, yang pertama ini, maka bisa dikatakan dia kongruen, gitu ya. Nah, satu lagi selain sudut itu ada sisi. Nah, sisinya pun harus sama panjang. Jadi kalau misalkan panjang sisi AD, nah panjang sisi AD ini kita cari yang bersesuaian yang mana? PS. Nah, ini ya, PS dia harus sama nih panjangnya. Usahakan di sini panjangnya 5 cm. Maka di sini pun harus 5 cm gitu ya. Jadi dia sama panjang. Jadi sudut AD gitu ya, sudut AD dia akan sama dengan garis AD dia akan sama dengan sudut PS. Oke, ada lagi? Masih ada ini. Nah, sudut AB dengan
Sudut AB lagi sudut terus, ya Allah. Sisi AB dengan sisi apa? PQ gitu ya. Sisi AB, kenapa P ya? AB akan sama dengan PQ gitu ya. Kalau misalkan di AB-nya ini 6, maka di sini pun harus 6, panjangnya 6 gitu ya. Ini misalkan aja, seperti itu. Kemudian ada lagi nih, yang ini. Oke, yang ini. Gini aja. Nah, gitu ya. Nah, gitu. C gitu ya. C itu ya artinya sama aja dengan ini ya, dengan ini gini gitu. Oke, panjang dari BC itu pasti sama dengan panjang dari QR gitu. Kemudian yang terakhir, panjang dari DC itu sama dengan SR. Nah, seperti itu gitu ya. Ini gimana ini gini deh. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Artinya dia sama. DC dengan SR dia sama. Kemudian AD dengan SP dia sama. Itu ya, PS sama. Itu ya. Kemudian AB dengan PQ sama. Gitu. Ini menandakan bahwa sisi-sisinya sama. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau misalkan dia memenuhi sudutnya sama, kemudian sisinya semuanya sama, maka udah kita pastikan kedua bangun datar ini adalah kongruen, gitu ya. Jadi harus sudut yang bersesuaiannya harus sama besar dan sisi yang bersesuaiannya harus sama panjang, gitu ya, baru bisa dikatakan kongruen. Seperti itu. Paham ya? Oke, misalkan sekarang kita coba ke contoh soal. Kita geser dulu ke bawah. Kita langsung aja ke contoh soal aja deh ya, biar lebih paham nih. Oke. Misalkan gini. Contoh soal. Misalkan ada sebuah bangun datar seperti ini. Oke, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian ada lagi yang kayak gini, ada dua bangun datar. Gitu ya, ada dua bangun datar. Oke, seperti ini. Ini adalah bangun datar yang pertama. Ini bangun datar yang kedua. Nah, bangun datar pertama itu bangun datar A, B, C, D, gitu ya. Bangun datar kedua ini adalah P. Di sini P, Q, Q-nya ke sini P, Q, R, S, gitu ya. P, Q, R, S. Kemudian diketahui panjang dari AB. Nah, panjang dari AB itu sama dengan 40 cm. Kemudian panjang dari BC itu adalah 21 cm. Kemudian panjang dari RS itu sama dengan 16 cm. Oke, 16 cm. Dan panjang dari PS itu sama dengan 15 cm. Nah, diketahui juga bahwa bangun datar ABCD dia kongruen dengan bangun datar PQRS, gitu ya. Oke, selanjutnya yang diketahui lagi, jadi ada banyak yang diketahuinya. Oke, yang diketahui lagi itu sudutnya. Nah, sudut A itu panjang besarnya adalah 60 derajat. Kemudian sudut B dia panjangnya adalah 40 derajat. Oke, sekarang yang ditanyakannya. Yang ditanyakannya itu ada A, gitu ya. Ada A, panjang sisi. Panjang sisi. Panjang sisi AD berapa? Panjang sisi AD
kemudian panjang sisi DC atau CD, kemudian panjang sisi PQ, dan panjang sisi QR. Ini berapa nih panjangnya, berapa sentimeter gitu ya. Kemudian yang keduanya, besar sudut sudut R dan sudut S. Ini berapa nih besarnya? Oke ya, seperti itu. Oke, kita tambahin lagi di sini keterangannya. Misalkan di sini itu adalah sudut X gitu ya, sudut X. Oke, di sini sudut X. Nah, sudut X gitu. Kemudian di sini lagi ada keterangan lagi, ini sama katanya ya. Sama dengan di sebelah sini. Kemudian yang ini dia sama dengan yang ini. Gitu ya. Kemudian satu lagi sebelah sini dia sama dengan sebelah sini. Oke, kurang lebih gambarnya nanti akan seperti gambarnya seperti ini ya. Oke, gambarnya seperti ini. Oke. Sekarang kita coba akan jawab soal ini gitu ya. Soal ini untuk mencari panjang sisi AD sampai QR dan besar sudut R dan S. Oke, solusi. Oke ya, solusi. Kita lihat, pertama untuk mengerjakan soal kongruensi, kita cari yang pertama panjang sisi dulu ya. Nah, tentang panjang sisi. Oke, panjang sisi. Panjang sisi. Oke, tentang panjang sisinya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari panjang atau sisi-sisi yang saling bersesuaian gitu ya, sisi-sisi yang paling bersesuaian gitu ya. Di sini panjang AB udah ketahui itu 40, kemudian panjang dari BC di sini BC itu 21, kemudian panjang dari RS di sini RS itu adalah 16, kemudian panjang dari PS itu adalah 15 gitu ya. Nah, berarti yang ditanyakannya ini kan AD, CD, PQ, dan QR. Oke, caranya kita tadi harus cari panjang sisi atau sisi-sisi yang bersesuaian dengan sisi AD, CD, PQ, dan QR. Oke, kita tulis di sini AD, kemudian CD, PQ, dan QR. Oke, kita cari yang samanya mana yang bersesuaiannya. Panjang dari AD, sisi AD mana? Ah, ini sisi AD. Ini sisi AD yang mau kita cari, dia bersesuaian dengan yang mana? Sesuai dengan mana? Ayo, coba. Kalau misalkan kita balik ini rotasi gitu ya, dirotasikan seperti ini. Itu ya, diputar, nanti kan akan membentuk bentuk seperti ini, gitu ya. Akan membentuk bentuknya seperti ini, gitu kan? Benar ya? Oke, kalau misalkan kita rotasikan gitu ya, kita rotasikan aja di sini. Oke, gambarnya kita perkecil aja ya. Oke, seperti ini. Kurang lebih seperti ini, gitu ya. Jadi bentuk seperti ini, gitu ya. Nanti bakal sama. Maka nanti si A-nya bakal pindah kemana? Bakal pindah ke bawah. Nah, A, kemudian pindah B-nya bakal pindah kemana? Ke sini. Nah, ke sini ya. Kemudian D-nya pindah kemana? Nah, ke sebelah sini. D, ini C. Nah, itu ya. A, B, C, D. Dengan P, Q, R, S. Oke, sekarang kita bisa cari ya. Kita bisa cari panjang sisi yang bersesuaiannya. Udah sama nih. Itu ya, udah sama persis bentuknya. Udah diputar gitu ya. Diputarnya jadi seperti ini. Oke, untuk AD, dia bersesuaian dengan mana? Dengan SP atau PS gitu ya, dengan PS. Nah, gitu ya, dengan PS. Dia bersesuaian dengan PS. Maka nanti AD akan sama dengan PS. Maka panjangnya berapa? Udah diketahui kan di sini. PS itu adalah 15 cm. Oke, selesai. Gampang ya. Tinggal kita cari aja panjang sisi yang saling bersesuaiannya. Oke, sekarang CD.
CD. CD ini CD. Nah, yang bersesuaian yang mana? Yang RS ya. Nah, ini ya sama ya. Posisinya sama nih, gitu. RS. Jadi CD itu akan sama dengan RS. Panjangnya RS berapa diketahui di sini? Yaitu 16 cm. Gitu. Gampang ya. Oke, sekarang PQ. PQ. Nah, ini PQ. Mana? Oh, ini PQ ya. Sorry, ini PS. Ini PQ. PQ gitu ya. Kita mau cari sudut PQ. Dia bersesuaian dengan sudut mana? Dengan sudut lagi, sudut lagi. Dengan panjang sisi yang mana? Gitu ya, dengan panjang sisi yang mana gitu. Sorry. PQ dengan sisi yang mana? Ini kan. Nah, AB gitu ya, dengan panjang sisi AB gitu. Berarti PQ sama dengan AB gitu. Panjangnya berapa? Nah, ini udah diketahui kan? 40 cm. Oke, gitu aja gampang kan? Oke, yang terakhir panjang dari QR. Nah, ini QR. QR. Dia bersesuaian dengan yang mana kalau di sini? Ini udah sama ya. Yang ini itu gambar yang ini dari bangun datar yang ini. Diputar di seperti ini. Oke, QR yang mana? Berarti dia bersesuaian dengan mana? Dengan BC gitu ya. Berarti QR sama dengan BC sama dengan berapa? Panjang BC 21 cm. Oke, selesai. Gampang ya? Tinggal kita cari aja gitu. Oke, sekarang yang B. Nah, ini kita harus ngitung nih. Oke, sudut. Besar sudutnya gitu ya, besar sudut. Besar sudut. Oke. Kita mau cari sudut apa? Sudut R. Nah, sudut R. Oke, sudut R. Kita cari yang bersesuaian mana? Sudut R. Ini sudut R. Ini sudut R. Maka yang bersesuaian dengan sudut apa? Dengan sudut C gitu ya. Dengan sudut C gitu. Dengan sudut C. Nah, sudut C ini gitu ya. Kalau misalkan kita jumlahkan gitu ya. Kalau misalkan, nah ini ya. Kalau misalkan kita jumlahkan dengan sudut B, maka nanti akan berjumlah 180 derajat. Maka nanti sudut B itu bersesuaian dengan mana? Sudut mana? Dengan sudut Q dong, ya, dengan sudut Q. Karena gambarnya udah sama nih. Ini 2, di sini 2, di sini X, di sini juga X gitu ya. Tinggal kita cari yang bersesuaian. Maka nanti sudut R itu, sudut R, nah sudut R, jika ditambahkan dengan sudut Q, nah dengan sudut Q, maka nanti akan menghasilkan 180 derajat gitu ya. Sudut R itu akan sama dengan sudut R tambah dengan sudut Q sama dengan 180 derajat gitu ya, sama dengan 180 derajat. Oke, maka nanti sudut R-nya, nah sudut R-nya itu akan menjadi sama dengan 180 dikurangi dengan sudut Q. Nah, sudut Q gitu ya. Sudut Q dia bersesuaian dengan sudut mana? Dengan sudut B. Kita lihat di sini aja ya. Sudut Q, sudut Q dia akan sama dengan sudut B. Nah, maka besarnya berapa sudut B? 40 derajat. Oke. Kalau sudut A nih, dia sama dengan sudut apa? Sudut A. Oke, cari yang satu. Nah, sudut P. Oke, nanti kita gunakan untuk mencari yang S-nya. Ini sama dengan 60 derajat, gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, berarti sekarang sama dengan 180 derajat dikurangi dengan sudut Q. Sudut Q itu ternyata sama dengan sudut B, yaitu 40 derajat. Maka sudut Q itu sama dengan 40 derajat. Tinggal kita kurangi nih. Sudut R-nya kita dapat 180 derajat dikurangi dengan 40 derajat. Jadi berapa? 140 derajat. Oke, selesai. Gitu, gampang ya. Oke, sekarang sudut apa? Sudut yang dicari sudut S ya. Sudut S. Sudut S, kita cari sudut S. Sudut S yang paling dekat mana? Sudut P, itu ya, sudut P. Jadi kalau misalkan dijumlahkan, sudut S ditambah dengan sudut P, maka nanti akan sama dengan 180 derajat, gitu ya. Kalau misalkan sudut P kita pindah ruas, jadi sudut S sama dengan 180 derajat dikurangi dengan sudut P. Nah, itu ya. Maka sama dengan 180 derajat dikurangi sudut P. Sudut P udah
kita ketahui dia sama dengan sudut A, maka besarnya itu sama dengan sudut A, yaitu 60 derajat. Maka tinggal langsung kita kurangi aja. Sudut S-nya kita dapat 180 dikurangi dengan 60, jadi 120 derajat. Oke, gitu ya. Ketemu. Oke, seperti itu. Gampang ya, tentang dua bangun datar yang kongruen. Jadi ingat syaratnya. Tadi pertama, panjang sisinya itu sama panjang. Nah, ini kita tulis lagi di sini ya. Oke, di sini kita ganti warna aja, sama panjang. Panjang sisinya sama panjang, gitu ya. Panjang sisinya sama panjang. Syaratnya yang kedua, besar sudutnya sama besar. Nah, gitu ya. Jadi harus ingat nih syarat untuk kongruensi. Untuk kongruen, kekongruenan. Gitu ya. Oke. Paham ya? Kalau nggak paham, kalau belum paham, nanti kalian putar lagi videonya, ulangi lagi videonya, sampai kalian paham, pelan-pelan aja, nggak usah cepat-cepat gitu ya, karena memang ini video, jadi bisa di skip, bisa di pause dulu gitu ya, bisa di pause dulu, kemudian pahami dulu, setelah di pause pahami dulu, baru dilanjut lagi, seperti itu ya. Oke, sampai sini dulu aja pembahasannya, nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya.